179. Richard mengangguk lalu berkata, "Tentu, aku sudah mendengar cerita keluarga Lau di Jiangnam, dan mereka berhak untuk itu." Randu berkata, "Dengarkan perintah Tuan. Tanpa perintahnya, kalian jangan mengambil keputusan." Grace berdiri dan berkata, "Kak Randu, aku yang akan bicara pada kakak untuk ini, dan menjamin kakak setuju menyerahkan mereka berdua pada keluarga Lau." Randu tersenyum dan berkata, "Engkau tentu akan membela keluarga Lau." Mendengar ini, wajah Grace memerah. Chana tertawa. "Haha, kakak kedua, engkau benar. Ia akan mati-matian membela kepentingan keluarga Lau di depan Tuan." Anggiani menatap Grace lalu menatap keponakannya Andy Lau yang menundukkan kepalanya. "Siapakah Tuan yang kalian maksudkan?" tanya Anggiani. Semua terdiam, tidak bisa menjawab. Maka Randu berkata, "Kami tidak bisa mengatakannya. Jika berjodoh, engkau bisa bertemu dengan Tuan." Anggiani diam setelah mendengar jawaban Randu. Grace bangkit dan bertanya, "Apakah pesawat ini tidak ada tempat untuk tidur?" Peter menjawab, "Jika ingin tidur, engkau gunakan pesawat keluargamu. Ini pesawat untuk mengangkut prajurit, bukan untuk tidur." Richard tertawa dan berkata, engkau pergilah ke pojok itu. Ada tangga ke atas. Di sana ada beberapa kamar. Engkau tinggal pilih mau tidur di mana." Mendengar ini, Grace berdiri lalu mencibirkan bibirnya pada Peter Law. Setelah Grace pergi, Randu berkata, "Untung engkau tidak dimaki olehnya." Peter tertawa dan berkata, "Kakak kedua, aku sudah puas dimaki Paulayan di ibu kota. Jika kembali dimaki olehnya, itu bukan apa-apa, namun aku puas sudah membuat ia diam." Chana berkata, "Kalian membicarakan orang yang tidak ada di sini, namun ia memiliki kuping lain yang mendengarnya." Jarko tertawa dan berkata, "Engkau benar. Di sini ada Andy Lau yang akan melaporkan padanya apa yang engkau katakan tentangnya." Andy mengangkat kepalanya dan tersenyum lalu berkata, "Aku tidak mendengar apa-apa." Anggiani bertanya, "Apa hubunganmu dengan Nona Lu tadi?" "Bibi, aku tidak memiliki hubungan apapun. Bertemu baru hari ini," jawab Andy. Chana berkata, "Engkau jangan mengatakan hal itu di depannya jika tidak mau melihat amarahnya." Setelah mengatakan itu, Chana tertawa. Anggiani menjadi paham dan berkata, "Pertemuan, perjodohan, dan perpisahan tidak ada yang tahu, jadi jalani apa yang menurutmu baik." "Baik, Bibi," jawab Andy yang wajahnya memerah karena terus digoda orang-orang itu. Perjalanan pesawat Jiangnam ke Jiangli hanya membutuhkan waktu 1 jam lebih. Matahari yang baru muncul terlihat indah dari jendela pesawat itu. Sebentar lagi pesawat akan mendarat. Peter berkata. Chana bangkit naik ke atas membangunkan Grace. Sementara yang lain bersiap-siap. Sesuai arahan Randu, maka semua tahanan dibawa ke markas dan ditahan di sana. Setelah pesawat mendarat, maka 2 mobil keluar dari pesawat meluncur langsung menuju ke markas militer yang tidak jauh dari sana. Sedangkan Randu, Jarko, dan Jefdu membawa yang lain menuju puncak. Setibanya di kaki bukit, Randu berkata, "Chana, engkau temani mereka di sini. Aku akan melapor ke Tuan jika ada izin, maka engkau bisa membawanya ke atas." Pange mendekat ke mobil itu. Setelah mendengar cerita Randu, Pange tersenyum dan berkata, "Engkau naiklah karena Tuan Muda bersiap-siap untuk berangkat." Randu mengganti kendaraan khusus untuk naik ke puncak itu. Setibanya di sana, Frankly bersama yang lain sudah duduk di taman belakang menikmati sarapan mereka. Melihat Randu, Frankly tersenyum dan berkata, "Engkau sudah kembali, duduklah, sarapan dahulu baru melapor." Randu menjawab, "Terima kasih Tuan, namun istriku juga menyiapkan sarapan, jadi aku akan sarapan bersama mereka jika engkau izinkan." Franny menjawab, "Sudah seharusnya sarapan itu bersama keluarga, tentu aku akan marah
jika engkau tidak sarapan bersama mereka, apalagi istrimu sudah menyiapkannya. Randu mengangguk dan menceritakan semua yang terjadi di Jiangnam. Dan di akhir cerita ia berkata, karena dua orang ini membantu, maka kami membawa mereka ke sini. Anita Lu yang duduk di sana berkata, bawa dua orang itu ke sini. Aku ingin bertemu dengan orang-orang yang mencintai keluarganya melebihi segalanya, adalah orang yang baik. Randu menatap Frankly, melihatnya tersenyum dan mengangguk. Randu membalikkan tubuhnya menuju kaki bukit. Setibanya di kaki bukit, Randu berkata pada Jarko, engkau bawa mereka ke atas. Tuan sudah menunggu. Randu kembali ke rumahnya untuk sarapan dan membersihkan dirinya. Setibanya di rumah dan memasuki kamar, Sarasen sedang membereskan pakaian. Randu memasukkan ke dalam tas kecil. Untuk apa engkau membereskan pakaianku? Tanya Randu. Sarasen tersenyum menjawab, engkau akan pergi ikut tuan muda dan keluarga ke Asia Tenggara. Jadi aku menyiapkan pakaianmu. Randu bingung lalu bertanya lagi, apakah tuan yang menyuruhmu? Sarasen mengangguk. Ia pun berkata, kakak ipar yang menyuruhku menyiapkan pakaianmu karena kalian berempat sebagai pengawal harus ikut. Randu mengangguk lalu berkata, terima kasih. Mana anak-anakku? Apakah mereka sudah bangun? Kita sarapan apa hari ini? Sarasen tersenyum menjawab, mungkin sekarang mereka sudah duduk di meja makan menunggu kita keluar. Randu menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sementara itu di puncak, mobil yang dikendarai Jarko memasuki area parkir. Grace bersama Chana yang sudah lebih dahulu naik menyambut mereka. Grace membawa mereka ke sisi kiri rumah menuju taman belakang di mana semua orang menikmati sarapannya. Jarko, Jeff, dan Chana membungkuk kepada Frankly dan yang lainnya. Anita bertanya, mana keluarga Lau dari Jiangnam? Jarko memberi jalan kepada Anggiani Lau dan keponakannya Andy Lau untuk menghadap. Keduanya membungkuk memberi hormat kepada semua yang hadir di sana. Anita Lu berkata kepada Anggiani, engkau duduklah di sini, sembari menarik kursi di sampingnya. Anggiani menatap Anita Lu dan berkata, engkau nyonya besar keluarga Li dari ibu kota? Anita Lu mengangguk. Melihat ini Anggiani berkata, aku tidak pantas duduk di sisimu, biarkan aku duduk bersama keponakanku ini. Frankly berkata, pantas tidak pantas, ibuku lebih paham. Jika ibu berkata engkau duduk di sisinya, berarti ibu menghargai dirimu, maka duduklah. Anggiani menatap Frankly. Lalu ia bertanya lagi, engkau putranya, apakah engkau tuan muda keluarga Li dan pelindung negeri ini? Frankly mengangguk. Melihat ini Anggiani dan Andy Lau berlutut lalu bersujud dan berkata, Tuan, terima kasih engkau sudah melindungi negeri ini dan banyak terima kasih aku dan keponakanku ucapkan atas bantuanmu menghabisi keluarga Oi. Frankly berdiri lalu menarik bahu Anggiani untuk berdiri dan berkata, kalian berdua bangkitlah. Anggiani menatap sekelilingnya berisi orang-orang tua yang ia tidak kenal. Anita Lu kembali berkata, apakah sekarang kau mau duduk di sampingku? Anggiani tersenyum melangkahkan kakinya, duduk di kursi yang ditarik oleh Anita tadi. Grace bangkit dan berkata, kakak, pekerjaanku sukses di sana, begitu juga dengan kakak Jarko. Jadi aku ingin meminta sesuatu padamu. Frankly tersenyum. John Lee bertanya, bagus, jika sukses dan engkau lanjutkan hingga semua menjadi nyata, itu baru bisa dikatakan sukses. Namun belum apa-apa, engkau sudah meminta sesuatu, apakah itu pantas? Grace menatap John Lee lalu berkata, paman, tugas murid-murid kakak, aku juga ikut membantunya. Jadi, untuk ini aku harus diikuti permintaanku, yang sangat mudah dikabulkan. Frankly tersenyum dan bertanya, baik, karena engkau sudah berjasa membantu Chana, maka katakan apa yang engkau inginkan. Grace tersenyum lalu melangkahkan kakinya ke arah Frankly lalu duduk di sampingnya dan berkata, aku hanya minta jangan kau bunuh David Oei dan istrinya. Setelah diinterogasi, maka serahkan mereka berdua kepada keluarga Lau dan terserah mereka mau diapakan. Frankly mengelus kepala Grace dan berkata, hanya itu, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Setelah mengatakan pada Grace, Frankly berkata pada Jarko, sampaikan pada adikmu untuk menginterogasi kedua orang ini lebih dahulu. Setelah semua selesai, serahkan pada keluarga Lau. Jarko bangkit, membungkuk dan menjawab,
Dilaksanakan, Tuan. Anggiani dan Andy Lau berdiri dan berlutut kepada Frankly. Anggiani berkata, Tuan muda, aku mewakili keluarga Lau mengucapkan terima kasih atas semuanya. Frankly berkata, kalian bangkitlah, ini hadiah untuk kalian yang sudah berkorban terlalu banyak. Anggiani bangkit, berdiri, dan menangis karena bahagia. Pada saat itu Cecilia bersama dua anaknya menuju taman itu. Melihat ada orang baru, Cecilia tersenyum. Anggiani bangkit membungkuk pada Cecilia. Ia pun berkata, Nyonya, terima hormatku. Cecilia menjawab, engkau bangkitlah. Frankly menarik putrinya dan bertanya, apakah engkau sudah siap-siap? Tania mengangguk lalu menjawab, semua sudah disiapkan oleh ibu. Grace bertanya, kemanakah kalian akan pergi? Anita menjawab, mereka akan pergi ke Asia Tenggara ke kampung halaman keluarga di sana. Aku ikut. Grace berdiri dan berlari masuk. Anita tersenyum dan berkata, engkau harus adil. Jika membawa Rianti, maka Grace, Lian juga harus engkau bawa. Cecilia tertawa. Apakah ibu tidak ingin ikut? Frankly yang menjawab, ibu tidak bisa pergi begitu saja, nanti ayah yang akan membawanya ke sana. Cecilia mengangguk mengerti. Frankly kembali berkata pada Jarko, kakak keduamu akan ikut aku, maka sementara yang memimpin di sini kakak ketigamu. Jarko mengangguk dan menjawab, dimengerti Tuan, jika kakak kedua ikut berarti adik Richard juga ikut, siapa yang menggantikannya di sini? Frankly tersenyum lalu menjawab, di sini ada Peter Law, tapi ia harus kembali ke tugasnya di ibu kota, maka semua pimpinan militer dijabat oleh Chana untuk sementara. Chana bangkit membungkuk dan menjawab, dilaksanakan Tuan. Pada waktu itu Lian masuk dari sisi rumah, langsung menuju Cecilia dan berkata, kakak ipar kalian pergi semuanya ikut, namun kenapa aku tidak diajak? Cecilia menariknya duduk, lalu berkata, engkau ingin ikut, apakah pekerjaanmu sudah selesai di sini? Lian Chen menjawab, pekerjaanku tidak akan pernah selesai, namun pergi bersamamu tidak bisa setiap hari aku lakukan. Cecilia tersenyum lalu berkata, keputusan ada di kakakmu. Kenapa engkau tidak bertanya langsung kepadanya? Lian Chen mencibirkan bibirnya dan berkata, jika aku mintanya maka ada dua kemungkinan, diajak dan tidak diajak. Namun jika engkau yang mintanya maka semua akan dikabulkan. Cecilia tertawa dan berkata, engkau sering bergaul bersama Grace, sudah pintar merayu. Sudahlah, engkau bersiap-siaplah dan minta ayah dan ibu naik karena aku ingin berpamit untuk pergi. Lian berdiri lalu tertawa sembari berkata, aku akan bersiap-siap nanti. Aku akan membawa keduanya ke sini. Anita tersenyum lalu berkata, semua adik-adikmu akan selalu minta dirimu untuk memutuskan sesuatu karena mereka tidak akan berani memintanya pada suamimu. Cecilia berkata sambil tersenyum, ibu, mereka tidak takut pada suamiku, namun tidak mau terlalu banyak bicara, cukup padaku maka semua beres. Anita mengangguk lalu memperkenalkan Anggiani dan keponakannya pada Cecilia. Mendengar mereka dari Jiangnan bertanya, kapan kalian tiba? Frankly yang menjawab, mereka membantu Randu membekuk keluarga Oei. Anggiani menatap Cecilia yang memang berwajah cantik. Ia berkata, Nyonya, engkau sangat cantik walau sudah memiliki dua buntut. Cecilia tertawa lalu menjawab, semua wanita itu cantik. Siapa yang mengatakan jelek, maka yang lain mengatakannya cantik. Tergantung siapa yang menilai. Setelah mengatakan itu, Cecilia menatap suaminya lalu bertanya, apakah semua sudah selesai di Jiangnan? Di mana mereka sekarang? Grace yang sudah bersiap-siap muncul lalu berkata kepada Cecilia, ia menceritakan semua duka keluarga Lau karena keluarga Oei itu. Cecilia yang mendengar menitikkan air matanya lalu menatap Anggiani dan Andy dan berkata, kalian harus bersabar. Bruce sudah dibuang jauh ke tengah laut. Lalu ia berkata pada Frankly, serahkan David dan istrinya kepada mereka. Biar mereka memutuskan hidup matinya kedua manusia terkutuk itu. Anggiani menunduk mendengar kata-kata Cecilia. Grace menjawab, kakakku sudah setuju menyerahkan kedua orang itu kepada keluarga Lau. Cecilia tersenyum lalu bertanya, engkau yang memintanya bukan?
Sebelum Grace bisa menjawab, Rianti melangkah dengan cepat lalu berdiri dan menatap Andy Lau lalu bertanya, "Engkau yang bernama Andy dari keluarga Lau di Jiangnam?" Andy berdiri lalu menjawab, "Benar, itu aku Nona." Rianti duduk lalu berkata, "Aku Rianti, bukan Nona. Aku hanya mengingatkanmu jika engkau menyakiti hati kakakku, maka engkau akan menerima pembalasanku." Andy bingung dengan kata-kata Rianti. Grace wajahnya memerah sedangkan Chana tertawa. Setelah tertawa, Chana berkata, "Aku sudah memperingatinya tadi di pesawat. Sekarang engkau mengulangnya." Anita Lu tersenyum menatap keponakannya. Frankly berkata, "Bukannya engkau di rumah saja menunggu pinangan, kenapa sekarang engkau yang lebih dahulu meminang?" Grace mencubit lengan Frankly lalu berdiri berlari masuk ke dalam rumah. Anita Lu berkata, "Ia masih kecil, jika engkau tidak menginginkannya, maka jangan engkau memberikan mimpi padanya. Aku tahu kalian baru bertemu, jadi bukan apa-apa, namun jika kalian berjodoh, maka seperti kata-kata dua wanita ini, perlakukan ia dengan baik." Andy berdiri lalu berkata, "Aku bersumpah akan menyayangi seumur hidup." Rianti tersenyum lalu berkata, "Hei, sumpah itu terucap, maka engkau harus melaksanakannya." Cecilia yang diam berkata, "Engkau sudah mendengar dari 3 wanita, maka aku akan menjadi yang keempat. Bagiku, ia awal dari semua kebahagiaanku, maka jika engkau tidak bisa menjaga dan membahagiakannya, maka aku akan membuatmu sengsara." Frankie tertawa lalu berkata, Grace itu bagi istriku adalah pintu terbukanya semua. Jadi engkau baik-baiklah, jika tidak menginginkannya lagi, engkau bisa mengembalikannya kepada kami." Anggiani berdiri. Ia pun berkata, "Mereka baru bertemu, belum bisa menentukan perasaan yang sebenarnya. Jadi biarkan mereka menjalaninya. Dan aku akan menjadi saksi jika keponakanku ini menyakiti dirinya, maka tanganku sendiri yang akan membunuhnya. Bibi, dari pertama bertemu aku memiliki hati padanya, namun aku tahu sumpahku untuk membalas dendam kakak belum tercapai, maka aku membuang jauh-jauh perasaanku. Setelah hari ini aku akan mengatakan perasaanku padanya dan berjanji untuk menjaga dan membahagiakannya," jawab Andy Lau. Anggiani tersenyum lalu berkata, "Bagus, itu baru laki-laki keluarga Lau." Frankly tertawa. Ia pun berkata, "Engkau tidak bisa mengatakannya hari ini, karena ia akan ikut kami. Mungkin 10 hari lagi baru engkau bisa mengatakan semuanya." Andy mengangguk. Pada saat itu Leonie masuk lalu berkata, "Apa yang engkau pikirkan meninggalkan puncak ini?" Renard yang berada di sampingnya hanya tersenyum, sedangkan Lian menunduk. Anita tertawa lalu berkata, Engkau duduklah, aku ceritakan." Leonie mengikuti lalu duduk di sisi Anita mendengar ceritanya. Setelah mendengar itu, Leonie tertawa. Ide yang bagus, maka pergilah." Lian yang tertunduk lalu berkata pada ibunya, "Aku boleh ikutkan ibu, aku mohon." Leonie mengangguk. Leonie berdiri kembali ke rumahnya. Cecilia berkata, "Ayah, ibu, kami hanya pergi sebentar dan akan kembali secepatnya." Jackson yang dari tadi asyik bersama Tufu berkata, "Aku akan membawa nenekmu dan kakek buyutmu kembali ke Qingzhou hari juga setelah kalian pergi." "Ayah, ia pergi, seharusnya engkau di sini menemani kami." Anita tidak terima ayahnya pulang ke Qingzhou. Jackson tersenyum dan berkata, "Semua sudah selesai. Setelah mengantar mereka berdua, aku akan kembali lagi karena masih ingin melihat 2 cucu buyutku itu tumbuh." Franklin berkata, "Kakek, jika engkau kembali ke sini, bawalah 5 anak-anak dari sana, agar bisa aku berangkatkan bersama anak-anak keluarga Li." Tuhu bangkit dan berkata, "Tuan besar Lu, karena tuan muda pergi, bolehkah kami ikut denganmu ke Qingzhou untuk menikmati ikan bakar aseng?" Jackson tertawa lalu menjawab, "Kalian bersiap-siaplah, dengan adanya dirimu maka mudah bagiku memilih putra-putri Lu untuk pergi menempuh pendidikan mereka." Feng Long yang baru tiba bersama Max berteriak, "Siapa yang akan pergi?" Anita berkata, "Ada lagi yang akan memakimu." Setibanya di sana, Feng Long langsung berkata, "Engkau sudah gila, begitu besar pengorbananmu. Istri dan keluargamu, sekarang engkau akan mengatakan pada dunia bahwa engkau masih hidup." Cecilia berkata, "Ibu, duduklah dahulu, biarkan aku bercerita."
Feng Long yang masih marah, diam dan mendengar cerita Cecilia. Rianti yang duduk di samping Anggiani menyebut nama-nama orang yang berada di sana. Anggiani menatap semua orang yang disebut oleh Rianti. Semua orang-orang yang hanya ada dalam dongeng bagiku, namun sekarang aku menyaksikan bahwa mereka betul-betul ada. Anggiani berkata lirih. Rianti tersenyum mengangguk. Ia pun berkata, sayang, Bibi baru datang. Anggiani menatap Rianti dan bertanya, kenapa? Rianti menjawab, banyak orang-orang yang sudah meninggalkan puncak ini. Jika mereka berada di sini, maka Bibi bisa melihat semua orang yang hanya dongeng tadi. Pada saat itu terdengar suara Feng Long yang tertawa keras lalu berkata, kalau begitu kalian pergilah. Namun aku tetap meminta Longsol di sana menjaga dirimu. Frankly tersenyum lalu berkata, Bibi tua, dengan adanya aku di sisi putrimu, maka semua akan aman. Sebuah mobil BMW tua masuk. Roslyn turun bersama Jimmy berlari masuk. Engkau akan meninggalkan puncak ini. Apakah ini ide yang baik? Leonie dan Feng Long tertawa melihat Roslyn, sedangkan Roslyn menatap mereka berdua karena merasa ditertawakan. Leonie berkata, engkau dengar dahulu ceritanya baru marah-marah. Kami tertawa karena tadi kami seperti engkau ini, marah-marah pada putrimu dan akhirnya kami yang ditertawai. Roslyn duduk dan memegang tangan putrinya. Cecilia menceritakan rencana Frankly. Setelah mendengarnya, baru Roslyn tersenyum dan berkata, pantas aku ditertawai oleh kedua ibumu ini. Anggiani dan Angela bingung. Semua mengaku ibu yang manakah ibu sebenarnya. Rianti tertawa. Ia pun berkata, ibu kakakku adalah Roslyn. Sembari menunjuk bibinya. Bibi Feng Long adalah ibu angkatnya, sedangkan Leonie Du itu adalah ibu angkat kakak iparku. Rianti menambahkan. Anggiani menjadi paham. Ia tersenyum memegang tangan Rianti. Ia pun berkata, kakakmu itu adalah wanita yang sangat beruntung. Rianti mengangguk lalu berkata, itu Bibi melihatnya sekarang. Jika melihat beberapa tahun lalu, maka kesedihan selalu bersama kakakku itu. Anggiani berkata, awal kesedihan yang di akhir kebahagiaan adalah baik, asal jangan kebalikannya. Rianti tersenyum mendengarnya lalu berkata, Bibi benar sekali, aku masih ingin mengobrol denganmu. Jangan kembali dulu ke Jiangnam. Anggiani mengangguk lalu bertanya, ada apakah kalian harus ke Asia Tenggara? Rianti menjawab, nanti jika ada waktu aku akan ceritakan. Pada saat itu Randu bersama 3 adiknya memasuki halaman itu. Mereka sedikit membungkuk memberi hormat, lalu Randu berkata, Tuan, kami sudah siap. Peter menyiapkan helikopter untukmu dan keluarga dan siap meluncur jika engkau setuju. Frankly melambaikan tangannya lalu berkata, tidak perlu, aku ingin mengendarai mobil sendiri membawa istri dan kedua anakku. Randu mengangguk. Richard maju lalu berkata, pesawat sudah siap. Frankly berkata pada Paula dan Andrea. Ia pun berkata, kalian berdua ambillah tas yang sudah istriku siapkan di kamar. Kedua wanita itu mengangguk melaksanakan perintah Frankly. Randu dan Richard menyiapkan kendaraan. Richard membalikkan tubuhnya dan berkata, Tuan, mobil mana yang akan Anda gunakan di sana? BMW tuaku atau Rolls Royce? Frankly berkata, dari sini aku mengendarai Rolls Royce. Engkau dengan BMW itu dan keduanya bawa ke sana karena aku merasa nyaman dengan mobil-mobil itu. Renata berkata, apa perlu semua itu? Di sana keselamatanmu akan dijamin. Frankly tersenyum menjawab, kedua mobil itu tahan rudal. Aku tidak mempercayai siapapun untuk keselamatan istri dan kedua anakku. Dan dengan kedua mobil itu, walau musuhku menyerang dari udara, aku tidak khawatir. Tania tertawa mendengar kata-kata Frankly. Cecilia bertanya, kenapa ada yang salah dengan kata-kata ayahmu? Tania menggeleng kepalanya lalu menjawab, ibu adikku berkata, ada dia maka keselamatan ibu, aku dan ayah, ia yang menjaminnya, maka aku tertawa. Mendengar ini Frankly sadar lalu berkata, Richard tinggalkan saja kedua mobil itu di bandara, putraku menjamin semuanya. Richard tersenyum menjawab, baik tuan, dilaksanakan. Anggiani dan Indilo bingung mendengar kata-kata Tania yang dituruti oleh Frankly ditambah adiknya yang bicara. Bagaimana mungkin bayi bisa mengatakan itu? Renata tersenyum lalu berkata, itu baru putramu, ditambah Tuan Besar Jang, maka semuanya akan aman. Frankly tersenyum mengangguk lalu berkata pada Renata,
Engkau benar, Nenek. Aku yang lupa tentang itu. Mulanli bersama suaminya yang baru tiba lalu berkata, aku ikut, begitu juga suamiku dan 2 orang sahabatnya. Friendly mengangguk lalu berkata, tentu engkau bisa ikut kakek bertiga. Juga karena di sanalah mereka bertiga menghabiskan masa mudanya.